Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Della Febrinjani. Di sini saya akan menjelaskan yaitu tentang isu seputar konsolidasi. Nah, yang pertama itu ada perubahan dalam bagian entitas induk. Nah, di dalamnya itu ada kepemilikan entitas induk dapat berubah, baik meningkat ataupun menurun. Nah, perubahan tersebut dapat terjadi karena yang pertama itu adanya aktivitas yang diakibatkan entitas induk, seperti penambahan pembelian atas saham atau penjualan sebagai saham entitas anak oleh entitas induk. Yang kedua itu ada aktivitas pada entitas anak seperti penerbitan tambahan saham atau pembelian saham trisuri oleh entitas anak. Selanjutnya itu ada perubahan terhadap pengendalian dapat terjadi akibat entitas induk itu membeli atau menjual saham entitas anak itu secara signifikan. Nah, sehingga itu tuh dapat mengakibatkan hilangnya pengendalian. Selanjutnya itu PSAK 65 itu juga mengatur bahwa perubahan bagian kepemilikan entitas induk pada entitas anak yang tidak mengakibatkan hilangnya pengendalian entitas induk pada entitas anak itu diperlakukan sebagai transaksi ekuitas, yaitu transaksi dengan pemilik atau kapasitasnya itu sebagai pemilik, sehingga tidak ada keuntungan atau kerugian yang diakui dalam laporan laba rugi maupun penghasilan komprehensif lain, tetapi langsung diakui itu oleh ekuitas. Baiklah, selanjutnya itu ada perubahan kepemilikan akibat aktivitas pada entitas induk. Nah, yang pertama itu ada entitas induk itu mengakuisisi saham tambahan dari pihak ketiga. Nah, menurut PSAK 65, perubahan dalam bagian kepemilikan induk pada entitas anak yang tidak mengakibatkan hilangnya pengendalian adalah transaksi ekuitas, yaitu transaksi dengan pemilik dalam kapasitasnya itu sebagai pemilik atau kepemilikannya itu non pengendalian akan berkurang. Nah, teman-teman itu bisa lihat contohnya itu di modul maupun di buku. Baiklah, selanjutnya itu ada yang kedua itu ada entitas induk menjual sebagian saham kepada pihak ketiga. Nah, di mana akibat transaksi tersebut itu pengendalian dapat hilang atau tetap ada. Tetapi dalam situs dapat hilang pengendalian. Misalnya itu kepemilikan 80% menjadi 60%. Nah, PSAK 65 mensyaratkan perubahan dalam bagian kepemilikan entitas induk pada entitas anak yang tidak mengakibatkan hilangnya pengendalian entitas induk pada entitas anak, maka disebut sebagai transaksi ekuitas. Nah, contohnya itu juga teman-teman bisa lihat di modul maupun di buku ya teman-teman. Baiklah, selanjutnya itu ada perubahan kepemilikan akibat aktivitas pada entitas anak. Yang pertama itu ada entitas anak itu menerbitkan tambahan saham kepada entitas induk, di mana entitas anak itu dapat menerbitkan tambahan saham ketika membutuhkan suntikan dana yang dapat diberi oleh entitas induk atau pihak lainnya. Selanjutnya itu ada entitas anak menjual saham tambahan kepada pihak ketiga, di mana kondisi ini dapat terjadi ketika entitas induk tidak berniat membeli saham tambahan sesuai proporsi yang menjadi haknya. Yang ketiga itu ada entitas anak itu membeli saham trisuri dan entitas induk, di mana entitas anak itu dapat membeli saham trisuri dengan alasan tertentu. Saham trisuri itu dapat dibeli dari entitas induk atau pihak lainnya. Nah, jika dibeli seluruhnya dari entitas induk, maka presentasi kepemilikan entitas induk itu akan turun, sedangkan kepemilikan non pengendalian itu akan naik. Selanjutnya itu yang terakhir itu ada entitas anak membeli saham trisuri dari pihak ketiga. Nah, di mana saham trisuri itu dapat dibeli dari pihak ketiga. Jika dibeli seluruhnya dari pihak ketiga, maka presentasi kepemilikan entitas induk itu akan naik, sedangkan kepemilikan non pengendalian itu akan turun. Nah, akibatnya dari pembelian tersebut entitas induk itu tetap meningkatkan kepemilikan entitas
induk. Baiklah, selanjutnya saya akan melanjutkan materi yaitu mengenai akuisisi pada periode interim. Di sini akuisisi saham dapat terjadi kapanpun sepanjang tahun atau periode interim. Jadi masuk periode interim itu adalah akuisisi saham dapat terjadi itu kapanpun sepanjang tahun. Karena akuisisi adalah keputusan strategi perusahaan yang dapat terjadi setiap harinya. Itu ada yang pertama, itu ada perlakuan akuntansi. Di sini akuisisi oleh entitas atas entitas anak yang terjadi pada periode interim memiliki dampak terhadap penyusunan laporan keuangan konsolidasian. Selanjutnya yaitu ada di PSAK 65 menyatakan bahwa entitas induk itu memasukkan penghasilan dari beban entitas anak dalam laporan keuangan konsolidasian. Mulai dari diperolehnya pengendalian sampai dengan tanggal ketika entitas kehilangan atas entitas anak. Selanjutnya itu ada dividen yang dibagikan oleh entitas anak sebelum diakuisisi akan pengaruhi nilai ekuitas entitas anak pada tanggal akuisisi. Nilai ekuitas entitas anak pada tanggal akuisisi diperlukan untuk perhitungan goodwill di alokasi aset neto teridentifikasi. Selanjutnya yaitu ada jurnal eliminasi. Di jurnal eliminasi ini ada penghasilan dan beban sebelum tanggal akuisisi dalam laporan keuangan harus dieliminasi dalam kertas konsolidasian. Terus selanjutnya itu dividen yang diumumkan entitas anak sebelum tanggal akuisisi yang dieliminasi. Terus yang selanjutnya itu ada kertas kerja konsolidasian. Di sini kertas kerja konsolidasian itu antara lain ada akuisisi awal tahun atau interim yang pada dasarnya itu sama. Selanjutnya yaitu ada isu konsolidasi lainnya. Yang pertama ada saham preferen entitas anak. Di sini ada prosedur konsolidasi mensyaratkan seluruh ekuitas entitas anak dieliminasi sehingga ekuitas konsolidasi adalah sama dengan ekuitas entitas induk. Selanjutnya itu jika entitas memiliki saham preferen yang dimiliki oleh kepentingan non pengendali dan diklasifikasikan sebagai entitas, maka dieliminasi terhadap kepentingan di non pengendali. Selanjutnya itu ada pemegang saham preferen tidak memiliki hak suara dalam RUPS sehingga tidak memiliki pengendalian. Terus ada menurut PSAK 65 itu jika terdapat saham preferen dalam komponen ekuitas entitas anak, maka entitas induk itu harus menghitung bagian atas laba atau rugi entitas anak setelah penyesuaian untuk dividen atas saham preferen tersebut. Di sini ada jika saham preferen itu diterbitkan entitas anak dimiliki oleh entitas induk, maka saham preferen itu dieliminasi terhadap investasi induk atas saham preferen tersebut. Selanjutnya itu ada dividen saham entitas anak. Di sini perusahaan itu mengumumkan dividen dalam bentuk selain kas. Itu salah satunya adalah saham bentuk saham atau dikenal dengan dividen saham atau juga disebut saham bonus. Jadi ketika perusahaan itu mengumumkan dividen saham, maka setiap pemegang saham itu akan mendapatkan bagiannya secara proporsional sehingga tidak terjadi perubahan komposisi antara pemegang saham pengendali dan non pengendalinya. Terus tuh jika entitas anak itu mengumumkan dividen saham, nilai tercatat investasi di entitas induk itu tidak berubah karena tidak terdapat perubahan substansi ekonomi atas dividen saham tersebut. Dividen saham itu merupakan kapitalisasi permanen atas saldo laba karena ketika dividen saham diumumkan oleh entitas anak itu maka saldo laba itu akan berkurang dan saldo saham biasa itu meningkat sehingga jumlah ekuitas tidak berubah. Selanjutnya itu ada dampak atas dividen saham oleh entitas anak termasuk dividen saham anak terhadap laporan keuangan konsolidasian itu adalah yang pertama itu mengeliminasi seluruh dividen oleh entitas anak termasuk dividen saham. Terus yang kedua itu mengeliminasi seluruh saham dan tambahan modal di setor pada entitas anak termasuk bagian yang timbul dari dividen saham tersebut.